Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfred Bora, Prodi Fisika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran mata kuliah fisika sehari-hari. Dalam materi pengukuran ini berikut beberapa materi pengukuran yang akan dibahas, yaitu yang pertama konsep besaran dan satuan. Adapun konsep dimensi dan aturan angka penting. Yang kedua konsep pengukuran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian besaran, satuan, dimensi, serta aturan angka penting dan pengukuran itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui masing-masing alat ukur. A. Konsep besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang mempunyai besaran dalam kurung nilai atau satuan, sedangkan satuan acuan pembanding suatu besaran. Ada dua macam besaran, yaitu yang pertama besaran pokok atau besaran dasar. Merupakan besaran yang digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan besaran lain atau besaran yang berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran lain. Adapun tujuan besaran pokok dalam fisika yaitu yang pertama besaran pokok yaitu panjang, satuannya meter. Besaran pokok massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Suhu, satuannya Kelvin. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah saat, satuannya mol. Adapun yang kedua besaran turunan, merupakan besaran yang terbentuk dari besaran pokok atau besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang pertama besaran turunan dan lambangnya yaitu luas, rumusnya L sama dengan P kali 1, satuannya dan singkatannya meter persegi. Sedangkan volume, rumusnya V sama dengan P kali 1 kali T, satuan atau singkatannya meter kubik atau meter pangkat 3. Kecepatan, rumusnya V sama dengan S per T, satuan dari ini kecepatan yaitu meter per sekon atau satuannya meter per sekon. Sedangkan perlajuan, rumusnya A sama dengan V per T, satuannya dia meter per sekon kuadrat. Sedangkan besaran massa sama dengan rumusnya A sama dengan V per T, sedangkan satuannya dia meter per sekon kuadrat. Sedangkan massa jenis, rumusnya P rho sama dengan M per V atau satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan gaya, rumusnya F sama dengan M kali A, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Adapun konsep dimensi dan aturan angka penting. Yang pertama, dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran pokok. Ini kita bisa perhatikan sama-sama. Nah, di sini kita bisa perhatikan besaran pokok dan meter dimensinya. Oke, besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah saat. Sama halnya juga dengan besaran turunan yaitu luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, massa jenis, tekanan, dan daya. Ini dimensinya yaitu bisa kita lihat bersama pada slide-nya. Nah, aturan angka penting. Pada pengertian angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Banyaknya angka penting menentukan tingkat ketelitian alat yang digunakan.
angka penting hanya boleh menggunakan satu angka taksiran atau aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Yang C, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol atau dalam kurung tanpa desimal adalah bukan angka penting kecuali tanda khusus, misalnya garis bawah beratas. Yang D, semua angka di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan nol adalah angka penting. E, semua angka nol di sebelah kiri atau kanan desimal yang mengikuti angka nol bukan angka penting. Contoh penerapan aturan angka penting yaitu yang pertama 4 angka penting yaitu 1989. Yang ke B 1001 4 angka penting juga. C 19903 angka penting. D 250 angka penting. E 2,53 angka penting. C. Konsep pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu yang diukur dan memperoleh nilai yang pasti atau proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Berikut ini merupakan contoh pengukuran beberapa besaran di dalam fisika. Yang pertama, pengukuran panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mister jangka sorong atau mikrometer sekro. Yang kedua, pengukuran massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbang atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, lengan belakang memiliki skala 0 kurang 500 gram. Lengan tengah memiliki skala 0 kurang 100 gram. Lengan depan memiliki skala 0 kurang 10 gram. Yang ketiga, pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut ampere, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. 4. Pengukuran volume benda tak beraturan, yaitu untuk benda yang bentuknya tidak beraturan bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertama, volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Yang kelima, pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Oke, sekian dan terima kasih dari materi tentang pengukuran.